Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan rekan-rekan kelompok akan menyajikan topik pembahasan tentang model-model pengembangan teknologi kinerja. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifah dengan nomor NIM 201102001 yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi dan juga presentasi. Kemudian perkenalkan juga rekan-rekan kelompok saya yang bertugas sebagai penyaji materi, yaitu Kak Febiwana Rezki dengan nomor NIM 201102003, kemudian Charles Juniko Saragi dengan nomor NIM 201102023, lalu ada Cindy Prutnopi Situmorang dengan nomor NIM 201102024, dan yang terakhir ada Made Eldina Anissa Putri dengan nomor NIM 201102029. Lalu rangkaian-rangkaian sesi yang akan kita lewati adalah di mana kita akan melaksanakan sesi penyajian materi terlebih dahulu dengan subbabnya, yaitu yang pertama ada model pengembangan pelatihan dan yang kedua ada model rancang bangun pelatihan, di mana model pengembangan pelatihan ini kita akan melihat bagaimana pengembangan model unit atau lembaga profit dan non-profit. Kemudian ada pengembangan model proses atau kegiatan, lalu pengembangan model kelompok, dan juga pengembangan model individual. Sedangkan pada model rancangan pelatihan, kita akan melihat apa itu model rancang bangun Pusdiklat atau Depdiknas, lalu model rancang bangun Horace Reed, lalu ada model rancang bangun Uday Perik dan Roy Linton, dan lalu ada model rancang bangun dari Desain Diklat, lalu model rancang bangun Critical Event, dan yang terakhir ada model rancang bangun dari Francis Ulshak. Setelah sesi penyampaian materi usai, kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab, dan kemudian dilanjutkan pula oleh sesi klarifikasi oleh dosen. Baiklah, langsung saja kita ke sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi kepada penyaji, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini yang pertama yang saya akan bahas yaitu mengenai model pengembangan model pelatihan. Ada 4 model pelatihan, yaitu salah satunya yang pertama itu pengembangan model unit atau lembaga profit non-profit. Pengembangan ini lebih berfokus pada tujuan lembaga yang punya struktur sistematis pada organisasinya. Unit sumber daya manusia dalam sebuah organisasi di bagian analisis dan membantu memperbaiki masalah di daerah-daerah. Seperti apa peran unit dalam sebuah organisasi harus tergantung pada apa yang diharapkan manajemen di atasnya. Seperti halnya fungsi manajemen. Manajemen sumber daya manusia, kegiatan harus dievakuasi dan direkayasa ulang biar bisa diperlukan sehingga mereka dapat berkontribusi pada kinerja kompetitif organisasi di tempat kerja. Ada 2 organisasi di sini, yaitu yang pertama ada lembaga profit dan non-profit. Ciri-ciri dari lembaga profit antara lain ada kepemilikannya, yaitu lembaga profit terdapat pemilik dan bisa diperjualbelikan kepemilikannya. Yang kedua, pemberi modal atau investor, yaitu terdapat investor pemberi untuk berkelangsungan lembaga profit. Yang ketiga itu ada menghasilkan barang atau jasa, menghasilkan barang dan jasa ini sehingga memperoleh laba. Contoh dari untuk organisasi profit adalah perusahaan manufaktur, misalnya PT Indofood Sukses Makmur, Koperasi Simpan Pinjam, CV, lembaga kursus, dan lainnya. Dan yang kedua itu ciri-ciri lembaga non-profit. Yang pertama ada sumber daya entitas. Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua itu tidak ada kepemilikan. Kepemilikan dalam organisasi non-profit tidak dapat dijual atau dialihkan atau ditebus kembali. Yang ketiga itu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menumpuk laba. Jika suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para atau pemilik entitas tersebut. Contoh dari organisasi non-profit ini yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat atau disingkat dengan LSM, Yayasan Lembaga, Lembaga Pendidikan, Balai Pelatihan, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Cindy.
Terima kasih. Terima kasih Charles. Sekarang mari kita lanjutkan. Yang kedua adalah pengembangan model proses atau kegiatan. Pengembangan model pelatihan ini lebih berfokus untuk meningkatkan kinerja mengikuti prosedur tahapan atau langkah. Misalnya adalah model ADDIE, yang mana adalah serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu model pelatihan partisipatif berbasis kompetensi berdasarkan teori yang telah ada. Model ADDIE ini terdiri dari 5 tahapan pengembangan, yaitu yang pertama analisis atau analyze, yang kedua design, yang ketiga pengembangan atau development, yang keempat, implementasi atau implementation. Dan yang kelima, evaluasi atau evaluation. Selain ADDIE ini, masih banyak lagi model lainnya. Yang ketiga adalah pengembangan model kelompok. Kelompok di sini adalah suatu kumpulan orang-orang yang saling berinteraksi satu sama lain, dan mereka berkumpul bukan karena terikat dengan suatu lembaga, melainkan hanya berkumpul untuk tujuan pelatihan saja. Hampir sama dengan fokus pengembangan model unit, namun bedanya di sini tidak berfokus pada tujuan hierarki organisasi profit maupun non-profit. Karena kinerja kelompok lebih menggambarkan sampai seberapa jauh suatu kelompok telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pokoknya, sehingga mencapai hasil sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pelatih. Seperti diskusi, demonstrasi cara atau hasil, temu, ceramah atau kuliah, bermain peran atau role play, tanya jawab, field trip, widya wisata, seminar, workshop, dan lain-lain. Yang keempat adalah pengembangan model individual. Kata individual yang kita tahu adalah kesatuan terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan. Jadi pengembangan model ini lebih berfokus untuk meningkatkan kinerja individu. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja individu, yaitu kemampuan mereka masing-masing, motivasi, dukungan yang mereka terima, sifat dari pekerjaan yang mereka lakukan, dan hubungan mereka dengan orang sekitar. Karena kinerja didapatkan secara individual, maka pelatihan juga cenderung lebih mandiri, seperti praktek penugasan, magang, kunjungan lapangan atau rumahan, surat menyurat, hubungan telepon, dan lain-lain. Nah, itu tadi dia mengenai pengembangan modelnya. Mengenai model rancang bangun akan dilanjutkan oleh Eldina. Untuk Eldina dipersilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Bersama saya di sini kita akan melihat apa saja model rancang bangun pelatihan. Di sini ada 6 model rancang bangun. Dari sekian model, pilihan yang tepat akan dapat memudahkan kita dalam penerapan maupun pelaksanaan suatu latihan. Langsung saja di antaranya yaitu, yang pertama ada model rancang bangun Pusdiklat atau bisa disebut dengan Definitnas. Model ini diawali dengan analisis kebutuhan. Lalu kita akan tentukan apa strategi pendekatannya. Dilanjutkan dengan menyusun bahan yang akan digunakan pada pelatihan. Hingga kita melaksanakan pelatihan tersebut dan diakhiri dengan evaluasi. Hasil evaluasi bisa kita jadikan panduan untuk proses pelatihan berikutnya dan alurnya berputar terus seperti ini. Yang kedua, ada model rancang bangun Horitis Ridge. Model ini juga menerapkan alur yang berkesinambungan, yang secara umum dimulai dari persiapan, yaitu menilai situasi, menentukan tujuan, dan menciptakan situasi yang kondusif. Setelah itu, kita akan melakukan interaksi sosial, di mana peserta dan pelatihan akan saling berkenalan. Kemudian, pelatihan dan peserta akan menetapkan atau menentukan tujuan bersama secara khusus. Lalu dibuatlah formasi kelompok agar langkah-langkah dan branding dan pelajaran kelompok bisa terjadi kohesif. Dilanjutkan dengan perencanaan tindakan yang memungkinkan peserta menentukan kegiatan setelah latihan. Dan terakhir, seperti biasa, baik peserta maupun penyelenggara, kita akan melakukan proses menilai program latihan. Evaluasi akan menjadi tumpuan kita untuk kegiatan pelatihan selanjutnya bersama seperti model yang pertama. Yang ketiga, model rancang bangun Ude, Perek, dan Roy-Linton. Ini adalah model yang memakai tumpuan variabel. Kita tahu bahwa variabel adalah pengelompokan secara logis dua atau lebih atribut dari suatu objek. Di sini ada 3 variabel, yaitu variabel bebas, variabel antara, dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan dari adanya suatu variabel terikat, yang mana berarti variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Sedangkan variabel antara adalah
variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi, pada prosesnya, peserta dan organisasi sebagai variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat, yaitu mempengaruhi perbaikan mutu pada kinerja peserta maupun organisasi. Di mana kedua variabel ini berhubungan dengan jalan pendidikan dan pelatihan sebagai variabel antara. Sekian dari saya mengenai model rancang bangun yang lain akan dilanjutkan oleh Feby. Baiklah Eldina, terima kasih. Selanjutnya yang keempat yaitu model rancang bangun critical events. Di sini setiap prosesnya harus langsung melibatkan evaluasi dan balikan agar tidak ada kesalahan di setiap langkahnya. Nah, ini akan diawali dengan menentukan organisasi mana yang akan kita beri pelatihan. Setelah itu, tentukan spesifikasi pelaksanaan tugas yang akan kita jalankan. Lalu, tentukan kebutuhan belajar peserta. Kalau sudah, kita tentukan tujuan pelatihannya. Terus, lanjut tentukan kurikulum yang akan digunakan hingga kita bisa pilih strategi mana yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Jika sudah, siapkan sumber belajar, dan sampai sini kita bisa laksanakan diklat. Yang kelima yaitu model rancang bangun desain diklat. Modelnya tergambarkan seperti alur hierarki. Pertama, kita akan melakukan penilaian kebutuhan, sumber, dan keluaran yang telah direncanakan. Setelah semua fix, tanpa ada cacat sama sekali, barulah lanjut pada tahap penentuan tujuan. Ada percabangan di sini, yang mana akan ditentukan oleh kesiapan kita dalam proses penilaian. Apakah sudah ada teknik penilaian peserta atau belum? Jika belum, maka kita akan lanjut ke pengembangan teknik penilaiannya. Harus ada penilaian program supaya kita bisa lanjut ke penilaian peserta. Kalau sudah ada, maka kita langsung arahkan ke pengembangan penilaian peserta. Nah, pada dasarnya, dua hal ini mengarah ke pengembangan urutan strategi dan bahan agar kita bisa lanjut ke staf diklat dan kemudian melaksanakan program. Dan yang keenam yaitu model rancang bangun Prancis Ulshak. Untuk memahami model ini, kita akan gambarkan sebagaimana berikut. Nah, kotak ini menggambarkan 4 sisi. Mari kita mulai lihat di sisi kiri dulu. Jadi, pelatihan atau diklat itu terbentuk karena suatu besaran sistem yang terdiri dari pelatih, peserta, hubungan mereka, serta sumber teknisnya. Besaran sistem ini dipengaruhi oleh suatu hal di sisi lain, yaitu kelompok yang dipengaruhi oleh lingkungan, ekonomi, standar organisasi, respon masyarakat, serta hukum yang berlaku di sana sebagai faktor eksternalnya. Bukan hanya itu, di sisi lainnya juga, lingkungan, hubungan, nilai agenda tersembunyi, peragaan, standar diklat, dan persyaratannya akan mempengaruhi sebagai faktor internal. Lalu, jangan lupa juga di sisi lain ada yang namanya keluaran yang diinginkan. Ini adalah istilah lain dari tujuannya. Sehingga terjadilah suatu proses aktivitas yang disebut dengan pelatihan atau diklat. Sekian materi kita kali ini, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas penyajian materinya rekan-rekan, dan untuk audiens, kami mohon maaf jika sekiranya ada kekurangan. Kami mohon saran dan kritik yang membangun. Sekian dari kami, saya tutup dengan Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya, salam harmoni.